Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Viva Nur Indah, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Melanjutkan pertemuan kemarin, masih tentang program linier. Hari ini, kita akan belajar tentang daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Lanjut, teman-teman semua, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apakah teman-teman semua masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa kita ketahui bahwa sistem pertidaksamaan linier dua variabel dapat dituliskan menjadi A1X plus B1Y dengan memilih salah satu dari 4 tanda pertidaksamaan bisa menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari C1. Dan juga ada A2X plus B2Y dengan tanda salah satu dari tanda pertidaksamaan bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari C2. Nah, teman-teman, jadi bisa kita ketahui bahwa X di sini adalah variabel, begitu juga dengan Y. Dan A1 dan A2 adalah koefisien variabel X. Yang depan ini, A1 dan A2 adalah koefisien. Dan B1 dan B2 adalah koefisien variabel Y. C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Jadi, di sini ini adalah konstanta sembarang. Ya, teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menemukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sedangkan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Lanjut, untuk menentukan penyelesaian SPTLDV, mari kita perhatikan batasan nilai X dan Y. Langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel AX plus BY dengan menggunakan salah satu dari keempat tanda pertidaksamaan dan diikuti dengan konstanta, yaitu yang pertama, kita gambarkan dulu garis AX plus BY sama dengan C. Jadi, yang pertama kita akan membuat koordinat kartesius, kemudian kita menggambar garis AX plus BY sama dengan C. Setelah kita gambarkan pada koordinat kartesius, kita akan mengambil sebarang titik, yakni titik P, pada koordinat X1 dan Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Jadi kita akan mengambil garis, kita akan mengambil sebarang titik, yakni titik P yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C. Selanjutnya, yang ketiga, apabila pertidaksamaan benar, maka daerah yang memuat titik P, yakni X1, Y1, adalah himpunan penyelesaiannya. Jika pertidaksamaan salah, maka daerah lain yang tidak memuat P, X1, Y1 adalah himpunan penyelesaian. Oke, sebelumnya kita sepakati dulu ya teman-teman. Nanti di sini kita akan menggambarkan daerah penyelesaian. Dan saya tekankan bahwa daerah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaiannya. Sebenarnya teman-teman ada dua kesepakatan. Yang satu, kelompok pertama, itu memilih daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih.
Tapi kelompok kedua memilih daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Kita sepakati di sini daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir, biar nanti tidak ada perbedaan penafsiran. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh soal. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 dengan x dan y merupakan bilangan cacah. Penyelesaian. Grafik fungsi 2x plus 3y sama dengan 6 memotong sumbu koordinat di titik 3,0 dan 0,2. Grafik penyelesaiannya adalah, nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana kita bisa mendapatkan 3,2 dan 0,2? Jadi seperti ini ya. Ini adalah sebuah cara yang memudahkan kalian dalam perhitungannya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Saya tuliskan cara menghitungnya. Kita bisa pakai seperti ini. Ini adalah X. Ini adalah Y. Nah, kita misalkan 0 dengan 0. Nah, di sini kita misalkan dari ini. Nah, 2x plus 3y sama dengan 6. Misal, x sama dengan 0. Kita ganti. Ini misal x-nya sama dengan 0 ya. Nah, 2 kali 0. Maksud saya 2 kali 0, 0. Ditambah 3y sama dengan 6. Karena ini 0, berarti jadi tinggal 3y sama dengan 6. Nah, maka bisa kita tuliskan y sama dengan 2. Oke. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 2. Oke, seperti itu. Nah, di sini jika kita misalkan y-nya itu sama dengan 0, y sama dengan 0 ya teman-teman. 3 dikali 0, 0 kan? Jadinya tinggal di sini saya tuliskan 2x sama dengan 6. Maka akan diperoleh x sama dengan 3 ya. Ya, jadi x sama dengan 3 dapat kita tuliskan di sini. Karena itu bisa kita tuliskan titiknya yaitu 0,2 dan juga 3,0. Ya, seperti ini ya teman-teman, sama seperti yang ada di sini. Jadi ini tuh asalnya dari sini. Ini adalah cara mudah bagi kalian untuk mengetahui titik-titiknya ya. Nah, jadi titik 0,2 itu ada di sini. Di sini. Sedangkan titik 3,0 itu ada di sini. Nah, ya langkah pertama, kalian harus ingat, pertama kalian menggambar koordinat kartesius terlebih dahulu, lalu kalian menentukan titiknya, kemudian ditarik garis. Setelah itu, di sini ada pernyataan bilangan cacah. Bilangan cacah berarti bahwa daerah penyelesaiannya bukan merupakan arsiran, tapi merupakan titik-titik. Harus kalian ingat ya, saya tekankan, bila bilangan cacah, daerah penyelesaiannya berupa titik-titik nanti. Tapi berbeda halnya dengan dia jika bilangan real, maka daerah penyelesaiannya berupa daerah penyelesaian tadi yang diarsir, yang maksud saya. Karena akan menjadi himpunan penyelesaiannya berupa 0,0 titik ini, lalu ada 1,0, 2,0, 3,0,
0,1 di sini, 0,1, 1,1 di sini, dan 0,2. Jadi seperti itu teman-teman, dia himpunan penyelesaiannya. Dan dia bukan berupa daerah penyelesaian, melainkan himpunan penyelesaian yang disebutkan satu persatu seperti ini. Tapi kalian tenang aja, biasanya untuk soal seperti ini, keterangan bilangan cacah seperti ini biasanya jarang dikeluarkan dalam soal. Biasanya soal itu lebih banyak menggunakan daerah penyelesaian. Ya, jadi teman-teman, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi ini bisa kalian download di Android kalian, atau di iOS kalian, atau di PC kalian. Nah, caranya yaitu pertama, kita download aplikasinya dulu ya. Kalau di HP mungkin lebih mudah. Ini saya pakai di laptop. Kita klik dulu. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Karena ini soal nomor 1. Caranya tinggal kita masukkan saja fungsinya. Kita tulis pada soal nomor 1 yaitu fungsinya 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, akan terlihat grafik penyelesaiannya seperti ini. Ya, di sini ada koordinat kartesius. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir ini, karena sudah kita sepakati bahwa daerah penyelesaian yang berwarna, maksud saya yang diarsir. Nah, karena pada soal nomor 1 diketahui bahwa soalnya merupakan bilangan cacah, jadi himpunan penyelesaiannya berupa titik-titik koordinat. Nah, di sini ada titik A 0,0 dan 1,0, 2,0, 3,0, 0,1, 0,2, dan 1,1. Inilah yang nantinya akan menjadi daerah penyelesaian. Nah, sama kan dengan yang ada dalam TPT? Ya, tapi saya ingatkan kembali, ini hanya untuk mengecek jawaban kalian, bukan untuk serta-merta untuk mengerjakan secara langsung. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian perbedaan kesamaan. Di sini ada, di sini ada 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Lalu ada lagi ini x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Dengan x dan y merupakan elemen bilangan real. Karena elemen bilangan real berarti dia berupa daerah penyelesaian. Penyelesaiannya, batasan nilai x dan y adalah bilangan real, maka penyelesaiannya mulai berupa daerah penyelesaian. Seperti yang sudah saya bilang, maka grafik fungsi 3x plus 5y sama dengan 15 yang memotong sumbu koordinat di titik 5,0 dan 0,3. Ini caranya seperti tadi ya. Bisa kita buat seperti ini. Saya tulis di sini ya. Nah, kita buat, sebentar. Ini X, ini Y. 0, 0. Kita misalkan X sama dengan 0, berarti 5Y sama dengan 15. Y-nya sama dengan 3. Kita tulis. Oke, jika Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 15, maka X sama dengan 5. Nah, maka dapat kita tuliskan titiknya yaitu 0,3 dan
5,0. Oke, seperti itu. Setelah kita temukan titik-titiknya, kita bisa gambarkan koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, di sini ya, ini titik 0,3. Sedangkan ini titik 5,0. Lalu kita tarik garis. Nah, setelah itu kita membuat garis yang kedua, yang ini. X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Karena ada nilai 4 dan 0, berarti dia garisnya antara garis ini dan garis ini. Ini sama ini. Ya. Karena garisnya ini sama ini, karena dia kan di tengah-tengah di sini kan, berarti. Nah, karena kita sudah sepakati di awal tadi, daerah penyelesaian adalah yang diarsir. Nah, kita pakai ini. Yang pertama, kita cek dulu. Tadi saya sudah jelaskan, ambil sembarang titik di selain garis 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Kan garisnya di sini nih, teman-teman. Garis yang ini kan. Misal kita ambil titik di sini, yang mudah saja. Kita ambil 0,0. 0,0, lalu kita substitusikan di sini. Jadi, 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 dia ini hasilnya pasti akan kurang dari sama dengan 15. Pasti kan? 0 tambah 0 hasilnya kurang dari sama dengan 15. Berarti dia benar. Karena benar, maka dia diarsir di sini. Ini tuh diarsir ya, teman-teman. Ya. Mendekati daerah yang dia itu diarsirnya ke arah daerah yang benar. Nah, anggap saja di sini diarsir ya. Kemudian yang sini. Antara 0 sampai dengan 4. Berarti dia di sini sampai di sini. Karena dia daerahnya tidak mungkin berada di sini karena sudah dibatasi garis ini, berarti dia otomatis ada di sini daerahnya. Berarti inilah yang dinamakan himpunan penyelesaiannya. Daerah sini ya, di sini. Ini. Tunggu sebentar. Saya hapus biar tidak. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian. Oke, jadi seperti itu. Dan soal nomor 2 kita cek kembali menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, soalnya kita ketahui bahwa ada dua fungsi di sana. Karena dia merupakan sistem pertidaksamaan linear, dua variabel. Nah, yang pertama diketahui 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Nah, untuk fungsi kedua, x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Oke, sudah selesai. Sudah sekali bukan kita lihat hasilnya seperti ini. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang paling gelap. Nah, di sini kenapa daerah penyelesaian pada soal hanya daerah yang di sini? Kenapa daerah yang di sini yang di bawah sumbu koordinat X, kenapa bukan merupakan daerah penyelesaian juga? Karena dalam soal diketahui bahwa X dan Y adalah himpunan bilangan real. Otomatis, dia tidak mungkin bernilai negatif. Jadi daerah penyelesaiannya tidak mungkin yang ada di bawah ini. Tapi, dia ada di atas sumbu X, bernilai positif. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Sini ya.
Karena dia bilangan real, bukan bilangan cacah, maka dia berupa daerah penyelesaian, bukan merupakan himpunan penyelesaian seperti titik-titik tadi di nomor 1. Oke, terima kasih. Contoh ketiga, perhatikan grafik penyelesaian berikut. Nah, wow, di sini ada sebuah grafik dan perintahnya adalah tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian tersebut. Jadi ya, di sini teman-teman, di sini ada daerah penyelesaian, di sini yang diarsir. Kita harus menemukan sistem pertidaksamaannya. Karena di sini dibatasi oleh beberapa garis, jadi kita harus temukan garis-garis tersebut. Sehingga menjadi sebuah sistem pertidaksamaan. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, persamaan grafik yang melalui titik 2,0 dan 0,3 adalah 3x plus 2y sama dengan 6. Oke, kita yang pertama ambil garis di sini. Ya, jadi biar kalian nggak bingung, saya berikan tanda 0 di sini. Ya, 0-nya di sini. Nah, yang pertama, garis ini yang akan kita identifikasi. Dia ini memotong sumbu Y di sini dan juga memotong sumbu X di sini. Di titik 2,0 dan di titik 0,3 maksud saya. Maka dia ini bisa dituliskan persamaannya menjadi 3x plus 2y sama dengan 6. Kita bisa dapat itu dari mana, Bu? Ini kan 2 ini milik X dan 3 ini milik Y. Jadi, karena dia berada di X dan ini berada di Y, tinggal kita balik saja menjadi 3x plus 2y sama dengan 6. Dapat 6 dari mana? Dapat 6 ini dari 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita bisa cek lagi. Jika kita masukkan X-nya itu sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya adalah 3. Sedangkan, nih 0,3 kan? Kalau kita ambil Y-nya sama dengan 0, maka 3X sama dengan 6. Maka X sama dengan 2. 2,0. Oke, jadi pertidaksamaan yang memenuhi adalah 3X plus 2Y. Kenapa ini bisa lebih dari sama dengan, teman-teman? Karena apa? Karena dia daerah penyelesaiannya adalah di sini. Misal kita cek, kita ambil sembarang titik di sini, misal titik 0,0. Kita masukkan X-nya menjadi 0 dan Y-nya menjadi 0. 3 kali 0, 0 plus 2 kali 0. Dia akan 0 plus 0. 0 plus 0 lebih dari sama dengan 6. Apakah benar, teman-teman? Karena 0 ditambah 0 tidak mungkin lebih dari 6, maka dia daerah penyelesaiannya tidak mungkin ada di sini. Berarti dia ada di sebelah kanan garisnya. Selanjutnya, persamaan grafik yang melalui titik 5,0 dan 0,5. Ya, dia itu garisnya ada di sini, titik ini, 5,0 dan juga, maaf saya 0,5 dan 5,0 di sini, garis ini ya, teman-teman. Jadi ini garis pertama, ini garis kedua yang akan kita cari. Nah, maka persamaannya adalah X min Y sama dengan 5. Kenapa bisa begitu? Ya, seperti tadi. Kita tinggal balik saja menjadi seperti ini tadi. Berarti ini dia jadinya akan menjadi ini kan? 5X min 5Y sama dengan 25.
Bisa kita sederhanakan menjadi X min Y sama dengan 5. Oke, seperti itu ya teman-teman. Maka X min Y, kenapa ini tandanya bisa kurang dari sama dengan 5? Kita cek, kita ambil, kan garisnya ini. Kita ambil sembarang titik di sini, misal 0,0. Saya selalu pakai 0,0 karena apa? Karena dia itu mudah dalam substitusinya. 0 dikurangi 0, dia itu kurang dari sama dengan 5. Betul nggak teman-teman? Betul. Kalau dia betul, maka dia mendekati nilai 0. Otomatis dia berada di sebelah kiri atau sebelah atas ya, di sini. Ini daerah penyelesaiannya di atas ini. Nah, selanjutnya, sebentar, saya hapus dulu. Persamaan grafik yang melalui titik 5,0 dan sejajar sumbu Y adalah X sama dengan 5. Oke, ini titik 5,0. Berarti dia garisnya ada di sini. Titiknya ada di sini. Dia sejajar sumbu Y. Karena dia sejajar sumbu Y, maka dia memotong sumbu X. Ini garisnya berarti teman-teman. Ini garis ketiga ya. Nah, kita cek lagi. Kenapa ini tandanya kurang dari sama dengan 5? X kurang dari sama dengan 5. Kan kita lihat yang diarsip itu di sebelah sini. Kita ambil, misal kita ambil 0. 0 kurang dari sama dengan 5. Benar. Kalau benar, berarti dia diarsip mendekati nilai 0. Berarti dia diarsip di sebelah kiri. Oke, selanjutnya persamaan grafik yang melalui titik 0,3 dan sejajar sumbu X adalah Y sama dengan 3. Berarti kita bisa definisikan bahwa dia ini adalah garis yang ini. Ini garis keempat. Kenapa? Karena dia ini 0,3 di sini berarti. Dan sejajar sumbu X. Berarti dia memotong sumbu Y. Y sama dengan 3. Lalu, karena dia diarsip di sebelah bawah, otomatis kita bisa ambil contoh nilai Y-nya itu 0. 0 berarti dia kurang dari sama dengan 3, karena dia diarsip ke bawah mendekati 0. Nah, seperti ini. Jadi, sistem pertidaksamaan yang memenuhi adalah ini, kita tulis kembali, 3 kembali di sini yang ini 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6, x min y lebih dari sama, kurang dari sama dengan 5, kemudian x kurang dari sama dengan 5, dan y kurang dari sama dengan 3. Seperti itu teman-teman. Oke, tugas evaluasi. Nah, di sini ada 3 soal. Saya berikan clue untuk soalnya. Yang pertama, gambarlah daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 2x min 3y lebih dari sama dengan 6. Nah, kalian, ini tuh seperti nomor 1 tadi. Tapi yang contoh soal nomor 1 tadi, dia merupakan bilangan cacah. Sedangkan di sini tidak ada keterangan bilangan cacah. Karena dia tidak ada keterangan bilangan cacah, maka kalian bisa langsung gambarkan. Gambarkan, pertama menggambar koordinat kartesius terlebih dahulu. Nah, kalian tentukan titiknya. Ini ada 2x dan 3y. Kalian bisa menggunakan cara saya tadi. Yang seperti ini. Kalian cari nilai titik-titiknya. X dan y. Kalian cari nilainya. Nanti kalian isi sendiri ya berapa. Setelah itu nanti kalian bisa menemukan garisnya itu seperti apa. Misal seperti ini. Nah, di sini ada tanda lebih dari sama dengan. Nanti kalian cek bisa menggunakan 0,0, lalu kalian arsir di sebelah mana. Oke, soal kedua. Gambarkan daerah penyelesaian yang memenuhi sistem ketidaksamaan ini tadi. Ini seperti contoh soal nomor 2.
Kalian juga cari satu persatu seperti ini tadi. Nanti digabungkan menjadi satu daerah penyelesaian. Karena di sini merupakan bilangan real, maka dia daerah penyelesaiannya akan berupa arsiran tadi, seperti tadi ya. Saya kira tidak ada masalah. Contoh soal nomor 3. Nah, di sini itu seperti contoh soal nomor 3 tadi, tapi di sini ini lebih mudah karena sudah diketahui pertidaksamaannya. Ada X plus Y lebih dari sama dengan 4. Berarti ini X-nya sama, bila X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Dan bila Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Sedangkan ini 2X min Y lebih dari sama, kurang dari sama dengan 4. Ini X-nya sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan min 4. 2 dan juga min 4. Nah, daerah penyelesaiannya yang memenuhi, kalian tinggal arsir. Kita coba, kalian masukkan menggunakan 0,0 sebagai untuk mengecek. Nanti akan kalian temukan daerah penyelesaiannya. Baik teman-teman, saya kira tidak ada masalah, soalnya cukup mudah semuanya. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Langsung saja disampaikan di WA Group. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih, jangan lupa belajar. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.